Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama, yang dalam hal ini adalah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berada di majelis ilmu di taman surga, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian melewati sebuah taman surga, maka mampirlah, duduklah, nikmatilah. Ada sahabat yang bertanya, apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hilakuz zikir, halakah zikir, yang dalam hal ini adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini membuat kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dan membuat kita semakin mengerti dengan tugas-tugas kita dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau. Tapi cinta itu tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan. Cinta itu harus ada bukti. Cinta itu harus ada pengorbanan. Maka setiap upaya kita menjalankan sunnah Rasul itu sesungguhnya adalah pengorbanan kita dalam membuktikan cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan cinta kita diterima. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul tidak hanya sekedar pengakuan, tapi diterima juga hendaknya oleh Allah. Karena kata Umar bin Al-Khattab, yang terpenting itu bukan pengakuan kamu bahwa kamu mencintai. Yang lebih penting itu justru adalah apakah cinta kamu itu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau mengaku-ngaku mudah sekali. Tapi untuk benar-benar cinta diterima oleh Allah, itu perlu upaya, perlu niat yang baik, dan perlu cara yang benar. Mudah-mudahan sekali lagi cinta kita kepada Rasul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih nawazil, fikih kontemporer, yang dalam hal ini kita sudah sampai pada pendekatan yang ketiga dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum kontemporer. Bagian yang ketiga itu kita sudah awali pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pendekatan kaidah usul. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum melalui kaidah-kaidah usul. Sudah 2 pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita bicara tentang itu. Dan sekarang kita masih berada pada pendekatan yang ketiga itu. Sebagai contoh, agar kita benar-benar paham nanti, yakin seperti apakah kaidah usul itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, untuk maghrib ini, malam ini, kita ambil satu contoh kaidah usul
yang bunyinya adalah kullu ikhrajin li ba'di umumil kitabi bis sunnah fahuwa takhsisun lil kitabi bis sunnah. Ini kaidah. Semua bentuk pengecualian dari keumuman Al-Quran dengan sunnah, maka itu merupakan takhsis Al-Quran dengan sunnah itu sendiri. Nah, ini kaidah ya. Barangkali kita tidak pernah mendengarkan kaidah ini, tapi ini kaidah berhubungan dengan perkara-perkara yang umum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, lalu hukum-hukum umum itu terkadang ditaksis. Ditaksis itu diberikan kekhususan bahwa dia tidak masuk dalam aturan umum itu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali lapas-lapas yang bermakna am, bermakna umum. Apa contohnya? Kalau dalam ilmu nahu ya, barang siapa yang pernah mempelajari ilmu nahu, dia akan tahu apa yang dimaksud dengan waw jama' atau jama' mudzakkar as-salim. Itu lapas-lapas seperti itu menunjukkan makna umum. Makna umum itu apa? Masuk ke dalamnya semuanya. Kalau dikatakan umpamanya ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada amanu, ada huruf waw, waw jama'. Itu menunjukkan makna umum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan amanu, alladzina itu juga mereka-mereka yang beriman, maka masuklah ke dalamnya semua yang beriman. Mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau tidak pejabat, masuk di dalamnya. Karena dikatakan di situ ya ayyuhalladzina amanu. Atau ketika dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minuna di situ itu adalah makna umum. Masuk ke dalamnya itu semua orang-orang yang beriman. Itu namanya lafaz umum. Ada lagi nanti di antara makna umum itu ketika menggunakan kata jami'an atau ajma'in. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menjadikan untuk kamu semuanya. Ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi ini, lakum. Lakum itu untuk kamu. Jami'an itu maknanya umum. Berarti semua yang diciptakan Allah di muka bumi adalah untuk manusia. Tetapi nanti makna-makna umum itu terkadang datang takhsisnya. Ada pengecualian. Takhsis itu artinya adalah ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian dari item-item yang seharusnya masuk dalam ketentuan umum tapi dikeluarkan. Ketika Allah katakan bahwa Dia ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita, berarti boleh kita makan semuanya. Babi, anjing, berarti meskipun dikatakan untuk kita semua, tapi nanti ketika ada hal-hal yang dikeluarkan dari ketentuan umum, mengeluarkan itulah yang namanya takhsis. Jadi ditakhsis dia, dikeluarkan dia dari ketentuan umum itu. Nah, yang jelas kita harus paham dulu mana yang apa itu arti umum dan apa pula nanti makna dari takhsis. Kalau umum ya seperti tadi, di antara sirat am itu yang maknanya umum itu lafaz man, umpama yasjudu lillahi man fis samawati wa man fil ardi.
bersujud kepada Allah itu man fis samawati wa man fil ardh. Siapa saja yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Berarti semua mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat sujud kepada Allah, pohon-pohon sujud kepada Allah. Jawabannya iya, karena maknanya am. Nah, jadi lafaz Al-Qur'an itu banyak yang ada di dalam Al-Qur'an itu, nususnya itu, nasnya itu atau ayatnya itu bimakna am, dengan sigat umum yang sudah diatur oleh para ulama, yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Tapi hanya saja seperti tadi, keumuman Al-Qur'an itu ternyata ada yang dikeluarkan. Mengeluarkan sesuatu dari ketentuan umum, itulah yang takhsis. Bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, bagaimana cara mengeluarkan keumuman makna tadi? Para ulama usul membagi takhsis itu kepada dua. Ada yang disebut dengan takhsis muttasil, ada pula yang disebut dengan takhsis munfasil. Nah, ini dengar-dengar aja lah dulu, mudah-mudahan juga sebelumnya sudah pernah mendengar gitu. Kalau sudah pernah mendengar sebelumnya berarti mengulang-ulang, tapi kalau belum, cobalah untuk memahaminya. Yang muttasil itu mengeluarkan dari ketentuan umum dalam narasi yang sama. Jadi masih dalam satu narasi dia, tidak terpisah. Itu yang muttasil. Apa contohnya? Ketika menggunakan kata illa. Ini yang muttasil ya, yang bersambung, mengeluarkan item dari ketentuan umum secara tidak terpisah, nyambung dia, masih dalam satu narasi. Apa contohnya? Menggunakan lafaz illah. Innal insana lafi khusrin illa. Jadi lafaz illah itu mengecualikan apa yang sesudahnya itu dari ketentuan umum ini. Ketika Allah katakan sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kata annas itu maknanya umum. Siapa saja yang namanya manusia masuk ke dalam kata annas itu. Dan Al-Quran mengatakan sesungguhnya insan, maksudnya jenis manusia, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tapi adakah yang dikecualikan? Ada. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maka kata illa di situ itu namanya huruf yang mentaksis sesuatu dari ketentuan umum. Berarti yang beriman tidak merugi, yang beramal soleh tidak merugi, karena dia sudah dikecualikan. Itu namanya taksis muttasil, mengeluarkan item-item dari ketentuan umum pada narasi yang sama. Atau dalam lafaz tauhid, la ilaha illallah. Ketika dikatakan la ilaha, itu nakiro setelah nafi itu maknanya umum. Maka masuklah ke dalam semua kata ilah di situ itu semua yang disembah oleh manusia. Matahari, patung, bulan, api. Orang Majusi kan menyembah api. Kalau kita baca sejarah umat-umat terdahulu, macam-macam yang mereka sembah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah sapi. Coba bayangkan, ada orang yang menyembah sapi. Maka semua itu masuk dalam yang tadi itu. Tidak ada ilah illallah. Lalu dikecualikanlah dari semua yang ada tadi itu, ternyata hanya satu yang pantas untuk disembah. Maka kata illallah itu berarti mengisbatkan bahwa hanya Allah saja yang
yang pantas untuk ditaati dan hanya Allah saja yang pantas untuk disembah. Terhapuslah keabsahan penyembahan pada Tuhan-Tuhan yang lain, pada ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang pantas untuk disembah, ilah itu selain hanya Allah. Berarti yang ilah itu sesungguhnya hanya Allah. Yang lain itu adalah sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang tidak dapat diterima karena sudah dinafikan oleh Al-Quran sendiri. Nah, jadi itu gambaran dari takhsis. Nah, ada ketentuan umum, lalu kemudian ada takhsis. Dan takhsis itu seperti yang kita katakan tadi, ada yang muttasil, tapi nanti ada takhsis yang munfasil. Munfasil itu terpisah. Pengecualiannya itu tidak pada narasi yang sama, tapi pada narasi yang berbeda. Ketika hukum umum dalam Al-Quran itu datang, mungkin saja nanti dia dikeluarkan dari ketentuan umum oleh nas yang lain, bukan pada nas yang berdekatan. Mungkin oleh ayat yang lain, atau bahkan mungkin oleh hadis Nabi. Nah, ketika dikatakan umpamanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang tertolak itu hendaklah mereka menunggu masa iddahnya salasata quru, 3 kali quru. Ada 2 makna di sini, 3 kali suci atau 3 kali halangan. Ini umum. Wal mutallaqatu itu makna na'am, itu jamak muannas salim. Semua perempuan yang ditolak maka masuk dalam keumuman ayat ini. Tetapi apakah perempuan itu kalau diceraikan dia sebelum dia dukhul, sebelum dia itu bercampur, apakah ada masa iddahnya? Kenapa dikatakan tidak ada? Berarti ada nas lain yang mengeluarkan. Maka mengeluarkan dari ketentuan umum dengan menggunakan nas yang berbeda, tidak dalam narasi yang sama, itu namanya takhsis munfasil. Terpisah dia. Jadi ada yang nyambung, ada yang terpisah. Nah, yang terpisah inilah yang ada pada kaidah kita pada malam hari ini. Apakah bisa keumuman Al-Quran itu ditakhsis oleh hadis atau tidak? Ini kaidahnya. Karena nanti bisa oleh ayat mentakhsis ayat, atau ayat yang ditakhsis oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seandainya sudah ada hadis yang bersifat khusus, itu bisa nanti dia mengeluarkan ketentuan-ketentuan umum yang ada pada nas Al-Quran. Maka kaidahnya berbunyi, kullu ikhrajin li ba'di umumil kitabi bisunnah fahuwa takhsisun lil kitabi was sunnah. Semua bentuk pengecualian dari keumuman Al-Quran dengan sunnah, maka ini merupakan takhsis Al-Quran dengan sunnah itu sendiri. Maka mayoritas ulama itu menerima kaidah ini dan meyakini bahwa sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sebagai pentakhsis keumuman Al-Quran. Meskipun ada sebagian yang mengatakan tidak, sehingga nanti itu akan menyebabkan mereka berbeda di dalam menetapkan hukum. Nah, sekarang kita lihat, kalau memang seperti itu, seperti apa persoalan-persoalan yang akan diselesaikan oleh kaidah ini? Apa di antara contoh-contoh yang bisa diangkat sebagai bukti bahwa sunnah itu bisa mentakhsis Al-Quran? Coba kita lihat. Di sini hanya ada 3 contoh. Yang pertama, perkara yang dibolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid. Apakah seorang suami boleh mendekati istrinya atau bercumbu atau melakukan sesuatu padahal dia dalam keadaan
dalam keadaan haid. Ini aturan yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, ini nanti memberikan aturan yang sangat logis, yang sangat berbeda dengan apa yang berlangsung pada masa jahiliyah ketika itu. Karena orang-orang pada masa jahiliyah dulu, ketika perempuan-perempuan mereka dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan, itu perempuan itu dikarantina. Tidak boleh ngomong, tidak boleh makan bersama. Begitu pada masa jahiliyah. Datanglah Islam itu memberikan aturan bahwa perempuan itu tidak boleh diperlakukan seperti itu. Dan ternyata itu menggambarkan bahwa Islam lah sebenarnya yang sangat menghargai perempuan. Memberikan tempat yang sangat mulia dengan aturan-aturan yang jelas dan terhormat. Sangat berbeda nanti dengan apa yang diberlakukan pada masa jahiliyah dulu. Nah, maka apa yang dibolehkan? Sekarang kalau kita lihat keumuman Al-Qur'an. Ada keumuman Al-Qur'an. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kan yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Apa arti fa'tazilun nisa'a fil mahid? Jauhilah wanita-wanita itu pada saat dia dalam keadaan haid. Kata jauhilah dalam keadaan haid, apa yang tergambar oleh pikiran kita di dalam ayat ini? Berarti sama sekali tidak boleh. Tetapi apakah memang tidak dibolehkan sama sekali? Ada ndak kira-kira hadis atau sunnah Nabi yang ternyata di situ memberikan makna pengecualian terhadap keumuman yang tadi itu? Seandainya belum kita lihat hadisnya, maka terkandunglah di situ sebuah hukum bahwa kita dilarang untuk mendekati istri kita yang dalam keadaan halangan, dilarang mendekatinya dalam semua bentuk dan tindakan. Tapi ternyata ketika ada hadis Nabi, bunyinya begini. Ada yang lapas yang sebelahnya itu, isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u kulla syai', lakukanlah segala-galanya illan nikah, kecuali nikah. Nikah di sini bimakna al-wata'. Nikah di sini maksudnya adalah bimakna al-jima', berhubungan suami istri. Maka adanya hadis ini, isna'u kulla syai', lakukanlah sesuatu, segala sesuatu. Apa arti segala sesuatu? Umum juga enggak maknanya itu. Segala sesuatu. Illan nikah. Kecuali nikah. Kecuali berhubungan suami istri. Nah, oleh karena itu, dalam aturan agama kita, dalam kajian fikih Islam, ketika istri dalam keadaan halangan, dilarangkah bercumbu? Dilarangkah untuk melakukan sesuatu yang sifatnya menikmati antara suami istri? Ternyata tidak. Yang dilarang itu al-jima'. Hanya itu saja. Maka hadis ini berfungsi sebagai ikhraj li ba'di umumil kitab. Dia telah mentaksis, dia telah mengeluarkan keumuman makna yang ada pada Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita-wanita itu yang jika dalam keadaan halangan, dalam keadaan haid. Nah, disinilah pentingnya disatukan Quran dengan sunnah. Tidak akan pernah bisa berpisah Quran sama sunnah itu. Quran datang dari Allah, sunnah datang dari Nabi yang menyempurnakan pemahaman kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi seandainya ada kelompok-kelompok hari ini mungkir sunnah, kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah, itu orang-orang tidak mengerti dengan sunnah itu sendiri. Karena tidak mungkin dipisahkan. Al-Quran saja belum cukup
dalam panduan kita, dalam artian untuk memahami isi semua Al-Quran diperlukan adanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak kita bawa sunnah ini, maka terlaranglah kita untuk melakukan apa saja. Karena Allah dalam firman-Nya mengatakan fatazilun nisa, jauhi dia dalam keadaan halangan. Kalau tidak dibawa sunnah, itu jadinya. Tapi dengan dibawa sunnah, maka jadilah sunnah ini sebagai pentaksis keumuman Al-Quran. Jadi tidak usah takut-takut, tidak usah merasa bersalah, karena agama membolehkan. Dan ini nanti diperkuat oleh riwayat-riwayat yang lain. Apa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah dalam keadaan halangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan sesuatu sebagai kenikmatan antara suami istri, tetapi menjauhi sesuatu yang ada antara pusat dengan lutut. Berarti menghindari tempat di mana di situ akan dilakukan al-wata, al-jima. Karena itu yang dilarang. Tapi yang lain selain itu ternyata agama membolehkan. Dari mana hukum itu didapat? Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan pentahsis keumuman isi Al-Quran. Contoh kedua, apakah sayur mayur itu ada zakatnya? Ada tidak kewajiban zakat sayur mayur? Ada orang punya kebun tomat umpamanya, atau timun 1 hektar, sekali panen mungkin menghasilkan sekian, ada enggak zakatnya? Ini tentu akan nyambung dan kajian, memang ini kajian fikih kontemporer kan? Persoalan zakat seperti ini. Kita kalau lihat hadis-hadis bersamaan dengan ayat, kita akan nampak hukumnya nanti. Di dalam Al-Quranul Karim ada perintah yang datang secara umum. Ada perintah yang datang secara umum untuk mengeluarkan zakat apa yang kita usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi ada ayat anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Bayarkanlah zakatnya, tunaikanlah infak. Di situ anfiqu, itu zakat. Mimma min thayyibati ma kasabtum, dari usaha-usaha yang baik yang kalian lakukan. Lalu kata Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Berarti hasil pertanian. Allah tumbuhkan apa yang kita tanam itu. Karena Indonesia ini kan luar biasa kan? Semua yang ditanam tumbuh, semua yang tumbuh berbuah, semua yang berbuah menjadi obat bagi kita. Luar biasa sayangnya Allah sama kita ini. Kita aja yang durhaka sama Allah. Allah luar biasa. Apa saja tumbuh, lalu berbuah. Yang berbuah buat kita jadi sehat. Jadi ada analisa dari salah seorang ulama, dia bilang begini, makanan yang paling sehat untuk kita adalah makanan yang tumbuh di tempat di mana kita berada. Ya kan? Allah sudah atur itu. Kalau di negara lain ada buah-buahan yang mungkin tidak ada di kita. Ada mereka mengalami musim dingin, musim panas. Musim dingin ini yang tumbuh, musim panas ini pula yang tumbuh. Kenapa demikian? Itu yang dibutuhkan tubuh. Kenapa yang ini tidak tumbuh di musim panas? Karena tidak perlu. Ini hanya perlu di musim dingin. Lengkap semuanya, sempurna aturan Allah itu. Lalu ada perintah, keluarkan zakatnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini umum tidak nih? Ketika dikatakan, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari hasil bumi itu, yang tumbuh dari yang kalian tanam itu sesungguhnya maknanya umum. Maknan am, karena ada ma di situ. Ma juga di antara
di antara makna umum sama dengan man yang tadi itu, yasjudu lillahi man fis samawati. Jadi man itu lafaz umum. Tapi pertanyaannya, apakah benar semua yang ditumbuhkan oleh Allah itu ada zakatnya? Kalau berdasarkan keumuman ayat ada. Dan ini yang dipakai oleh Abu Hanifah sebenarnya, keumuman ayat ini. Sehingga dia menghukumkan semua bisa ada ketentuan zakatnya. Ada enggak zakat tanaman hias? Itu yang ditanam lalu tumbuh tak tuh? Ada orang punya tanaman hias? Kan bukankah itu sesuatu yang tumbuh dari hasil dari apa yang kita tanam? Lah, oleh karena itu di dalam memahami keumuman hadis ini, kalau kita bawa ayat Al-Quran, kalau kita bawa, kita gunakan memahaminya dengan lafaz hadis yang ada, maka akan ada takhsis, akan ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi, dikatakan oleh Rasul, laisa fil khudrawati zakah, laisa fil khudrawati zakat. Tidak ada zakat pada sayur mayur. Ini hadis Nabi. Dan hadisnya sahih. Jadi tidak ada zakat pada sayur mayur. Yang kalau kita tengok, kita analisa, yang ada zakat pada pertanian itu sesuatu yang memang menjadi makanan pokok. Yang ditanam yang memang dia menjadi makanan pokok. Kalau kita padi umpamanya, maka ada zakatnya, karena itu adalah makanan pokok. Tapi timun yang ditanam ada enggak zakatnya? Berdasarkan kepada hadis ini, laisa fil khudrawati zakat. Tidak ada zakat pada sayur mayur. Maka hadis ini dijadikan oleh jumhurul ulama. Ini nanti akan ada perbedaan, ikhtilaf di kalangan para ulama, karena Abu Hanifah mengatakan hal yang berbeda, karena bagi dia keumuman ayat ini yang jadi patokan. Tetapi oleh jumhur ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis ini berarti tidak ada zakat pada sayur mayur. Lalu bagaimana kita menyikapi perkembangan yang ada hari ini? Bukankah orang kadang punya kebun sayur 5 hektar, 10 hektar? Apakah bebas saja dari zakat? Kan di sini tentu saja biasanya ketika ada kebun yang begitu luas itu kan tujuannya untuk diperjualbelikan. Tujuannya adalah untuk diperdagangkan dan akan mendatangkan hasil uang. Jadi bukan berarti mereka bebas saja nanti dari menggunakan uangnya tanpa ada ketentuan zakat, tapi mungkin bisa masuk pada ketentuan zakat yang lain. Mungkin masuk pada zakat uang. Jadi digabungkan hasil uang dia itu kepada uang yang ada, sehingga kalau sudah sampai haulnya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Karena kalau diikutkan nanti zakat pertanian itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan hak-hak orang lain yang ada pada harta kamu itu pada saat panen. Sekarang kalau seandainya dia panen umpamanya sekali sebulan atau sekali 2 bulan, apakah dia akan mengeluarkan zakat setiap kali panen itu? Dan apa nanti standar nisabnya? Apa standar nisabnya nanti? Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak dipandang dari khudrawatnya, dari sayur mayurnya, karena nasnya ada. Laisa fil khudrawati zakah. Tidak ada pada sayur mayur itu zakat. Tapi nanti dibawa kepada ketentuan yang lain seperti uang. Zakat yang ada. Jadi ketika dia punya uang dan uang itu nanti disatukan kepada dengan uangnya yang lain, maka jika sudah sampai nisab dan haulnya, berarti dia berkewajiban untuk membayarkan zakat. Maka hadis ini adalah hadis yang bisa menjadi pentaksis keumuman Al-Quran. Nah, tapi untuk diketahui, ini perlu diketahui, ini adalah perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bayar. Masa petani yang
sekali 6 bulan dia panen yang hanya menghasilkan segitu, ada kewajiban zakat. Sementara mereka yang punya berhektar-hektar lalu bebas dari zakat. Nah, jadi bukan membebaskan mereka dari ketentuan zakat, tapi mengatur aturan bagaimana cara mereka bisa membayarkan zakatnya, tidak dihitung dari sayur mayurnya, tetapi dihitung nanti dengan cara yang lain seperti uang dan lain sebagainya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ini dalam persoalan, kalau seandainya mungkin kita pernah mengalami masalah ini. Umpamanya di hari raya kurban, kita menyembelih hewan kurban. Ternyata yang disembelih itu di dalam perutnya ada anak, ada janin. Sekarang anak yang ada dalam rahim induk yang disembelih tadi boleh enggak dimakan? Ngapa enggak boleh, kan hewan halal? Ataukah tidak boleh karena sudah dihukumkan sebagai bangkai? Ini contoh yang ketiga ini. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ada sebuah ayat yang mengandung makna umum. Apa itu? Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai. Sekarang disembelih induknya, sapi umpamanya. Di dalam rahim, dalam perutnya ketemu anak, dan anak itu sudah mati. Bukankah yang mati itu bangkai? Masuk enggak bangkai itu pada makna anak yang ditemukan tadi? Dalam keumuman ini. Kalau dilihat keumuman ayat, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai. Apa saja asal bangkai maka haram. Secara umum yang tadi masuk. Karena dia hewan yang sudah tidak bernyawa, berarti bangkai. Tapi kalau dibawa kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang mengatakan zakatul janin zakatu ummi. Ini zakat bukan zakat, pakai huruf zal. Kalau zakat ya pemberian harta tadi itu. Kalau zakat itu sembelihan. Zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan induknya. Sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan induknya. Maka menyembelih induk berarti include padanya itu sembelihan untuk janinnya. Oleh karena itu, seandainya ditemukan sembelih hewan kambing, ketemu anak dalam perutnya dan anaknya sudah mati, maka sembelihan anaknya ini sudah terwakili oleh sembelihan induknya tadi. Karena hadis yang bilang zakatul janin zakatu ummi. Oleh karena itu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya dia boleh dimakan. Boleh dimakan. Tapi ini lagi-lagi ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ikhtilafnya ada pada kedudukan kaidah ini juga. Karena sebagian lagi-lagi Abu Hanifah bilang masuk dalam kategori al-maitah, maka dia menjadi tidak halal. Karena masuk dia pada keumuman yang tadi itu. Nah, tetapi jumhur ulama, nanti antara jumhur dan Imam Malik, dari jumhur itu ada perbedaan Imam Malik dan imam-imam yang lain. Karena Imam Malik mengatakan jika dia sudah sempurna ciptaannya, lalu dia mati, kita temukan dalam perut ibunya itu, maka dia boleh dimakan jika sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, maka katanya tidak. Yang beliau jadikan alasan adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Karena ada dari Ibnu Umar mengatakan bahwa boleh dimakan jika memang sudah nabata sya'ruhu, sudah tumbuh bulu-bulunya.
tumbuh bulu itu dipahami oleh Imam Malik atau mazhab Maliki sempurna ciptaannya. Tapi jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak membedakan apakah sempurna atau tidak, karena pada hadis Nabi ini memang juga tidak menyempurnakan, tidak menghususkan hanya untuk yang disempurnakan tadi. Ketika ada Ibnu Umar mengatakan seperti itu, tentu saja yang didahulukan adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, seandainya ditemukan sudah wafat, sudah mati, maka dia menjadi halal karena sembelihan induknya adalah sembelihan janin. Tapi seandainya kita bongkar perutnya masih gerak-gerak dia lalu mati, maka bangkai tidak boleh dimakan karena dia masih hidup saat sudah disembelih induknya. Kalau ingin halal berarti sembelih. Kalau tidak disembelih padahal dia gerak-gerak tadi, maka dia tidak halal untuk dimakan karena dia sudah menjadi bangkai. Yang dimaksud dengan jumhur ini adalah pendapat jumhur kalau memang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, maka dihukumkan halal karena sembelihan induknya mewakili sembelihan janin, dan itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 3 contoh untuk kaidah kita pada malam hari ini. Saya kira mungkin waktu Isya sudah masuk, kita tidak tambah contoh yang lain, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami pada malam hari ini. Intinya adalah bahwa di antara sunnah Rasulullah SAW dapat dijadikan pentahsis atau mengecualikan keumuman hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Atau ada satu pertanyaan, tapi tidak usah ya. Karena waktu Isya nanti lama lagi. Saya kira mungkin tidak usah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.